Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arif Rahmanto dari Program Studi Pendidikan Olahraga. NPM saya 2511429. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi rukun Islam. Kalau merujuk pada KPBI, rukun Islam punya arti tiang agama dalam agama Islam. Seperti yang kita tahu, yang selalu menjadi bagian penting yang menyangga dan meningkatkan stabilitas bangunan agar mengurangi resiko kerusakan. Nah, ibarat sebuah bangunan, fondasi ajaran Islam dalam kehidupan seorang muslim dibangun dengan tiang yang bernama rukun Islam agar terhindar dari kerusakan dan mengamalkan rukun Islam. Bagai rumah yang telah selesai dibangun, keislaman seorang muslim pun telah sempurna. Jadi, apa pengertian rukun Islam? Rukun Islam adalah pokok-pokok ajaran Islam yang penting dan wajib untuk ditunaikan oleh umat Islam karena hukum wajib. Seorang muslim yang tidak menerapkan rukun Islam akan mendapatkan dosa. Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 hal: syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, menjelaskan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Ya Muhammad, berceritakan tentang Islam, maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Islam adalah engkau berbaur bahwa tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh perjalanan ke sana. Berdasarkan hadis-hadis itu, jelas sudah bahwa rukun Islam ada 5. Berikut ini adalah 5 rukun Islam tersebut. 1. Membaca syahadat. 2. Mengerjakan sholat. 3. Membayar zakat. 4. Puasa. 5. Melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. 1. Membaca syahadat. Membaca syahadat adalah tindakan awal yang harus dilakukan untuk menjadi seorang yang menganut agama Islam. Syahadat berarti pertanyaan dan pengakuan. Seorang muslim harus membaca 2 kalimat syahadat yang disebut syahadatain, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul, sebagai bentuk kesaksian dan pengakuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat tauhid adalah syahadat yang menyatakan bukti dan pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, artinya seorang akan berdosa jika menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengerjakan sholat. Sebenarnya salat memiliki arti doa. Jadi, sholat adalah ibadah wajib untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa-doa. Dalam sehari, ada 5 waktu sholat dengan jumlah 17 rakaat yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim, yaitu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Selain dapat menjaga kesehatan tubuh melalui gerakannya, salat dapat menjadi media komunikasi antar seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama salat kita membaca doa-doa yang mengungkapkan puji dan meminta ampun kepadanya. Usai sholat, kita masih dapat berkomunikasi dengannya melalui doa-doa yang kita panjatkan, baik doa mohon ampun, rahmat, maupun rezeki. Apalagi kita juga bisa sekalian curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Membayar zakat. Membayar zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh muzaki, pemberi zakat wajib, dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik. Biasanya penerima zakat meliputi fakir miskin, yatim piatu, dan janda. Dengan berzakat, seorang muslim telah membersihkan hartanya dari bagian yang bukan haknya. Selain itu, melalui zakat kita dapat membantu orang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, orang yang mampu wajib membayar zakat ada 2 macam. Zakat yang diberikan, yakni zakat fitrah, dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dibagikan pada bulan Ramadan, sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan sesuai penghasilan yang diperoleh. Puasa. Istilah dan kegiatan puasa pada bulan Ramadan tentu bukanlah hal yang asing bagi orang Indonesia. Puasa adalah perbuatan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Meski kelaparan dan kehausan untuk beberapa jam, orang yang berpuasa tidak akan pernah merugi, karena puasanya punya banyak manfaat. Apa saja manfaat puasa? 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Melatih kesabaran. 3. Menimbulkan rasa kasih sayang antar sesama. 4. Menyehatkan tubuh. 5. Melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan dengan mengerjakan amalan haji seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf di padang Arafah pada bulan Zulhijjah di Baitullah. Haji dilaksanakan sekitar 40 hari. Di sana kewajiban ibadah haji juga hanya berlaku sekali seumur hidup. Meskipun termasuk rukun Islam, haji hanya wajib dilaksanakan oleh orang yang mampu secara fisik dan finansial. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai rukun Islam. Bila ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.